Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita akan diskusi ya terkait dengan asuhan keperawatan pada hepatitis. Hepatitis ya. Ada yang tahu hepatitis itu apa? Oke, kalau ada yang punya pendapat silakan. Atau mungkin jenis-jenisnya hepatitis itu ada apa aja? Ada? Oke, semangat teman-teman. Oke. Ini terkait dengan hepatitis. Hepatitis adalah penyakit infeksi atau peradangan pada hati atau hepar. Kalau tidak ditangani, ini akan apa namanya berkembang menjadi fibrosis, jaringan parut, sirosis atau bahkan kanker hati menurut WHO tahun 2019. Kita satu-satu dulu ya. Hepatitis itu kan ada A, B, C, D gitu ya. Ada sampai E juga ya. Nah, hepatitis A itu apa? Hepatitis A disebabkan oleh virus RNA dari generasi enterovirus ya. Ditularkannya rutenya itu fekal oral, berarti ditularkannya lewat mulut ya atau juga lewat saluran feses gitu ya. Nah, ini berarti dari mana? Dari konsumsi makanan atau minuman yang terinfeksi ya. Berarti hepatitis itu nularnya lewat rute fekal sama orang. Inkubasinya bisa 4 sampai 8 minggu ya terkait dengan hepatitis A. Manifestasi klinisnya apa? Jadi tanda gejala dari hepatitis A ya. Umumnya sih hepatitis A itu tidak mengalami ikterik atau kuning, tanda kuning gitu ya. Kadang-kadang kalaupun ada gejalanya ringan, flu, kayak flu biasa gitu kan, infeksi pernapasan atas, kemudian demam ringan. Kemudian ada juga anoreksia ya atau gejala awal yang sering ya sering kali berat. Ikterit dan urin berwarna pekat ya. Biasanya urinnya kalaupun dia buang air kecil, cek itu urinnya pekat ya. Kemudian dispepsia, hati dan limpa sedikit membesar ya kalau teman-teman nanti cek mungkin ya apa namanya dengan palpasi gitu ya biasanya terasa besar ya. Kemudian ada mual kalau ada bau kuat yang merokok atau bau yang lain itu dia mual. Nah, pengkajiannya umumnya atau metode diagnostik untuk ini umumnya di analisis spesies ya nanti ya. Nanti ditemukan antigen hepatitis A atau juga dicek antibodi serum virus hepatitis A ya dari imunoglobulin. Pencegahan gimana ya? Sebenarnya tadi kan kalau kita tahu bahwa dia itu oral PK, berarti kan oral itu dari tangan ke mulut itu makan sebagainya, berarti kan ini terkait dengan hand hygiene ya, cuci tangan yang bersih, kontrol pembuangan sampah, kemudian bisa vaksin hepatitis itu kan pemberian imunoglobulin, membentuk alur keluarga dan juga profilaksis. Pada pelaksanaannya pada hepatitis A ya tirabaring selama stadium akut. Jadi memang orang-orang hepatitis itu dianjurkan untuk istirahat ya, tirabaring. Kemudian nutrisinya diberikan, kalaupun ada masalah dengan makan karena anoreksia tadi ya bisa diberikan glukos IV. Kemudian kalaupun dia mulai ambulasi itu bertahap ya. Kemudian bantu pasien keluarga mengatasi ketidakmampuan dan juga nanti sampaikan cara mengurangi resiko hepatitis. Tadi kalau menularkan lewat oral fekal berarti kalau di keluarga ada yang kena hepatitis A, eh, keluarga yang disampaikan bahwa itu menular lewat oral ya. Lewat oral itu berarti kan lewat makanan, kemudian kalau di toilet gitu ya, buang air besar nggak bersih sebagainya, nah itu kan resiko-resiko tertular. Kayak itu hepatitis A. Kita lanjut ke hepatitis B ya. Nah, penyebab virus hepatitis B atau HBV ya, virus DNA ditularkan terutama melalui darah. Nah, jadi beda ya. Hepatitis B itu ditularkannya melalui darah. Bisa membran mukosa atau luka pada kulit ya. Itu yang bisa menularkan. Nah, masa inkubasinya 1 sampai 6 bulan, memperbanyak diri di hati di dalam serum hingga penyebaran virusnya. Nah, ini hepatitis B umumnya penyebab utama sirosis ya, sirosis hati atau karsinoma atau kanker hati. Manifestasi klinisnya ya ada artralgia, kemudian ruam, ya sama mirip itu tadi ya kehilangan nafsu makan, nyeri abdomen, malaise gitu ya. Ikterik bisa terjadi kuning gitu ya, di matanya kuning atau di kulitnya kuning gitu kan. Kemudian kalau dicek feses yang berwarna terang, urinnya gelap gitu ya. Kemudian livernya terasa kalau di palpasi teman-teman ya, kenyal dan besar. Nah, umumnya antigennya
permukaan hepatitis B tampak di dalam darah. Jadi kalau dicek darahnya itu dia akan menemukan hepatitisnya, hepatitis B ditemukan lewat darah. Pencegahan screening donor darah jadi harus cek ya, jangan sampai ada hepatitis karena tadi ingat hepatitis B itu menular lewat darah. Kemudian ini hygiene ya, personal hygiene, kebersihan diri, cuci tangan, ya, edukasi dan juga vaksin hepatitis B. Penata laksana medis pada hepatitis B ya bisa dengan alpha interferon obat ini, kemudian lamivudin atau Evivir dan adefovir ya nama obat antivirusnya. Kemudian tirabaring sama ya, A juga tirabaring tadi pembatasan aktivitas sampai nanti aktivitasnya dibatasi sampai hati dan kadar bilirubin atau enzim hatinya teratas. Pertahankan nutrisi yang adekuat ya, kemudian berikan antasid antiemetik kalau dia mual muntah. Prioritas keperawatannya waktu pemulihan bisa 3 sampai 4 bulan, aktivitas bertahap ya. Kemudian perlu diidentifikasi isu atau hal dan psikososial ya, mungkin kan stres sebagainya. Libatkan keluarga, edukasi pasien keluarga, kemudian infeksi risiko hepatitis B. Tadi kan hepatitis B itu dia menular lewat apa namanya lewat darah. Oke, kemudian lanjut ke hepatitis C ya. Nah, hepatitis C ini bentuk primer hepatitis yang utamanya bentuknya itu hepatitis C ya. Caranya lewat parenteral, berarti jarum bersama, transfusi darah. Nah, itu dan juga hubungan seksual itu yang bisa menularkan terkaitnya hepatitis. Berarti kan orang-orang punya hepatitis C dia menularkan ya. Penggunaan jarum bersama, kemudian transfusi darah ya. Kemudian hubungan seksual. Inkubasinya 15 sampai 160 hari. Gejalanya serupa hepatitis B ya. Tadi kan mulai ada kuning juga terlihat ya. Dan peningkatan risiko sirosis dan kanker hati. Obat-obatannya bisa kombinasi ribavirin ya, rebetol dan interferon A untuk mengatasi hepatitis C. Hepatitis D ya ini agen delta. Terjadi beberapa kasus hepatitis B terjadi pada pengguna obat. Ini contohnya pada pengguna obat ya, IV yang drug user pengguna obat, pasien hemodialisa ya, kemudian orang-orang yang transfusi darah yang multiple, yang sering transfusi darah itu punya risiko tertular hepatitis D. Bisa juga menular lewat kontak seksual ya, hepatitis B dan C. Inkubasi 30 sampai 120 hari. Kemudian hepatitis E ini rutenya fekal oral, air yang terkontaminasi sanitasi buruk. Jadi ini sama tadi ya seperti hepatitis A ya. Eh, Penularannya lewat fekal oral. Jadi air yang terkontaminasi dia buang air besar gitu kan ke sungai, dan sungainya mengalir ke bawah diminum. Nah, itu bisa menyebabkan hepatitis E. Inkubasinya 15 sampai 65 ya. Kemudian hepatitis E dapat sembuh dengan sendirinya atau awitannya mendadak. Metode pencegahannya menghindari kontak dengan virus melalui hand hygiene, ya cuci tangan gitu kan dan lain-lain. Oke, sebelum ke ini kita lihat dulu ya ada beberapa video untuk lebih memahamkan teman-teman ya terkait dengan hepatitis. Oke. Ini kita hepatitis A dan B dulu ya. Teman-teman lihat, kemudian dengarkan ini udah ada translate-nya ya, jadi nanti dengerin. Ya, dengerin ya. If you have hepatitis A or B, your liver is inflamed because you have been infected with either the hepatitis A virus or the hepatitis B virus. Your liver is a soft, flexible organ that performs many important functions. The functional parts of your liver are called hepatic lobules. Your hepatic lobules filter all of the blood in your body. As the blood passes through, your hepatic lobules break down harmful substances. Remove bacteria and worn-out blood cells, and forms clotting factors that control bleeding. After a meal, your liver stores nutrients to provide your body with energy when needed. Your liver also makes a substance called bile. Your gallbladder stores bile and releases it into your small intestine to help digest fats in the food you eat.
If you have hepatitis A, the virus entered your body when you were exposed to fecal matter from a person infected with the virus. You may have been exposed to the virus by eating contaminated food or water, contact with infected feces, such as during a diaper change, or having unprotected sex with a person infected with the virus. If you have hepatitis B, the virus entered your body when you were exposed to the blood or other body fluids from a person infected with the virus. This could have happened from sharing a drug syringe with an infected person. Other ways you may have been exposed to the virus include having sex with someone infected by the virus, sharing personal hygiene items such as razors or toothbrushes used by an infected person, direct contact with the blood or body fluids of an infected person, or when a mother passes it to her baby during birth. When either the hepatitis A or B virus enters your liver, it invades your liver cells and makes copies of itself. In response, your body sends immune cells to attack both the virus and liver cells infected with the virus. As a result, these liver cells become inflamed and then die. Over time, scar tissue forms around dead and infected liver cells, which prevents your liver from working properly. If you have a chronic hepatitis B infection, your liver contains a large amount of scar tissue called cirrhosis, which limits blood flow and results in permanent shrinking and hardening of your liver. If you have hepatitis A, your doctor won't prescribe any medical treatment because your immune cells will eventually find and destroy all of the hepatitis A viruses in your body. If you have hepatitis B, your immune system will usually remove all the hepatitis B viruses from your body. In some people with chronic hepatitis B, particularly children, their immune cells are unable to remove all of the hepatitis B viruses. If you have chronic hepatitis B and your immune system can't get rid of the virus completely, your doctor may prescribe antiviral medication. If you have a severe case of chronic hepatitis B, your doctor may recommend a liver transplant operation. Oke, itu hepatitis A and B, hepatitis A dan B. Oke, kita lanjut melihat bagaimana terkait dengan hepatitis C ya. Sebentar, saya cek hepatitis C-nya. Oke. Ada suaranya kan? Ini kita hepatitis. If you have hepatitis C, your liver is inflamed. Oke. Apa yang stop set? Oke, kita lihat terkait sekarang hepatitis C. Because you have been. Your liver is the largest organ inside your body and performs many important functions. Hepatic lobules. Your hepatic lobules filter all of the blood in your body. As your blood passes through them, your hepatic lobules break down harmful substances, remove bacteria and worn-out blood cells, and form clotting factors that control bleeding. After a meal, your liver makes and stores nutrients to provide your body with energy when needed. Your liver also makes a substance called bile. Your gallbladder stores the bile and releases it into your small intestine to help digest fats in the food you eat. If you have hepatitis C, the virus entered your body when you were exposed to the blood or other body fluids from a person infected with the virus. This could have happened from sharing a drug syringe with an infected person.
Other ways you may have been exposed to the virus include having sex with someone infected by the virus, sharing personal hygiene items such as razors or toothbrushes used by an infected person, direct contact with the blood or body fluids of an infected person, or when a mother passes it to her baby during birth. During the early or acute phase of a hepatitis C infection, the hepatitis C virus enters your liver and invades your liver cells. Once inside your liver cells, the virus begins to make copies of itself. During the copying process, changes called mutations occur frequently in the virus's genetic material, leading to new strains of the virus. In response to the viral infection, your body sends immune cells to attack both the virus and the liver cells infected with the virus. As a result, these liver cells become inflamed and then die. Over time, scar tissue forms around dead and infected liver cells. The scar tissue prevents your liver from working properly. If you have a chronic hepatitis C infection, your liver contains a large amount of scar tissue called cirrhosis, which limits blood flow and results in permanent shrinking and hardening of your liver. A vaccine contains weakened or inactive viruses that train your immune system to recognize and attack certain viruses. However, frequent mutations in the hepatitis C virus make it likely that you will catch a version of the virus not contained in a vaccine. As a result, there is no effective vaccine for the hepatitis C virus. If you have hepatitis C, your immune system alone may destroy all of the hepatitis C. May prescribe a combination therapy consisting of an antiviral medication, interferon, a medication that strengthens your immune system. These drugs are most effective against hepatitis C when taken together. If you have a severe case of chronic transplant operation. Okay, that's it ya. Itu penjelasannya terkait dengan hepatitis A, B, ya, and then C. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, ini lanjut dengan asuhan keperawatannya. Oke, bagaimana sih asuhan keperawatannya pada pasien dengan hepatitis? Nanti umumnya pas saat pengkajian ya teman-teman tetap dikaji terkait dengan identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit sekarang ya. Kemudian dikaji mungkin pemeriksaan fisiknya ya. Nanti umumnya didapatkan saat pengkajian itu data subjektif objektif. Subjektifnya nanti pasiennya ngeluh demam, kurang nafsu makan, muntah-muntah ya, kelelahan, mual, sakit perut, mata dan kulit kuning. Jadi kalau dicek matanya nanti kuning, ikterik. Air kencing berwarna gelap, fesesnya pucat gitu ya. Kemudian kalau dicek objektif nanti sklera ikterik ya kuning, kulitnya juga ikterik kuning, palpasi kuadran kanan atas nyeri saat berarti kuadran di perut ya kanan atas itu nyeri, takikardia, pengisian kapiler tertentu, asites ya buncit nanti perutnya, edema kaki, kakinya bengkak atau juga splenomegali. Ya, itu beberapa tanda yang ditemukan hepatitis ya saat pengkajian. Nah, untuk diagnosis sebenarnya nanti diagnosis banyak ya, ini contoh aja ya terkait dengan hepatitis umumnya ada hipertermia, kemudian risiko infeksi. Nah, teman-teman nanti untuk ASKEP-nya kan kita mengacu ke 3S ya. SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, kalaupun SDKI hipertermia gitu ya, nanti teman-teman dari SIKI-nya nanti umumnya ada observasi, ada terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ini salah satu contohnya hipertermia nih. Intervensi utamanya kan manajemen demam. Berarti monitor titik feed, intake output, terapeutiknya apa? Ya lakukan mungkin dikompres, berikan oksigen. Edukasinya kan tadi ingat mereka harus dianjurkan untuk tirabaring, ya asupan cairan minum atau nutrisi harus masuk. Kolaborasi ya mungkin pemberian cairan elektrolit intravena, antipiretik kalau demam atau juga terkait dengan pemberian terapi farmakologi hepatitis. Ya. Itu teman-teman ya, kalaupun di luarannya ya hipertermia luarannya berarti kan suhu tubuh membaik, takikardi menurun, takipneu menurun gitu ya. Seperti itu ya. Ini referensinya dari buku Medical Bedah ya Bruno Sudat edisi 12 dan juga ASKEP pada hepatata ya hepatitis ya di 2024. Oke itu teman-teman yang mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau hal yang kurang paham silahkan di apa namanya ditanyakan. Ada? Oke, teman-teman, kalau tidak ada, kalaupun ada nanti di pertemuan berikutnya teman-teman bisa ditanyakan ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.